Salam sehat, Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasihi. Untuk menindaklanjuti pertemuan terakhir yang kita membahas tentang bagaimana kita bisa bergaul bersama dengan LMS kita, yaitu Dion, maka sebenarnya dasar penguatannya adalah pada RPS kita seperti apa gitu. Apa RPS itu? Rencana pembelajaran semester. Jadi yang terpenting Bapak dan Ibu sudah mempunyai desainnya. Jadi desain RPS kita itu paling tidak sudah menggambarkan analisis pembelajaran instruksional kita seperti apa. Selama 16 pertemuan atau 16 minggu, tentunya Bapak dan Ibu mempunyai apa yang disebut dengan capaian kemampuan akhir ya, capaian pembelajaran akhir dari mata kuliah kita atau yang biasa kita sebut CPMK. Itu ada di bagian ini. Ini contoh saja yang saya ambil dari mata kuliah saya di etika bisnis. Mahasiswa mampu mengkaji, menyampaikan secara konseptual makna etika bisnis dan lain sebagainya. Dalam makna ada subjeknya, ada aktivitinya. Aktivitinya akan merujuk kepada skala taksonomi yang akan digunakan. Skala taksonomi itu apa? Ya, kemampuan kognitif, cara berpikirnya, kemampuan psikomotorik, ya, dan kemudian sikapnya, afeksinya. Nah, eh, kemudian pencapaian atau objek yang mungkin di sana akan bisa dikuasai oleh yang bersangkutan atau mahasiswa seperti apa, dan bagaimana derajatnya atau seberapa jauh kemampuan itu bisa dicapai. Ya. Itu juga kita sampaikan di sana. Jadi sebagaimana kita ketahui, segala kata-kata yang ada di activity itu menjadi penting saat kita mau berbicara skala taksonomi. Kita reminder saja, kognitif itu ada tingkatannya, ya. Kemudian psikomotorik juga ada tingkatannya, afektif juga ada tingkatannya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu petakan kembali mata kuliah Bapak dan Ibu akan seperti apa desainnya. Nah, untuk mencapai CPMK atau kemampuan akhir ini, ya kita harus mengetahui juga sub-sub dari tujuan kemampuan akhir itu. Yang terpetakan mungkin menjadi beberapa tahapan. Dalam setiap tahapan, dalam setiap prosedur yang harus dilewati, ada yang memang mungkin prosedurnya seri seperti ini. Ya. Ini saya gambarkan bagaimana pencapaian-pencapaian itu harus dilakukan secara seri. Ya, tetapi setelah satu atau dua atau tiga modul itu bisa tersampaikan secara seri, bisa jadi langkah berikutnya itu adalah sebuah pola yang bersifat hierarki. Ya, seperti ini adalah hierarki. Nah, dengan demikian kalau sudah tahu dan bagaimana ini nanti akan terpetakan dalam pertemuan mata kuliah kita, maka Bapak dan Ibu sebenarnya inilah yang nantinya akan masuk sebagai bahan kajian untuk disampaikan kepada mahasiswa. Ya. Jadi ada activity-nya, kemudian ada bahan kajiannya. Nah, dari sekian ini ya ada berapa bahan kajian gitu ya. Nah, kita bisa kemudian selanjutnya memetakan seperti ini. Tentunya semua capaian pembelajaran mata kuliah itu harus merujuk pada capaian pembelajaran program studi. Jadi apa yang saya sampaikan di analisis tadi itu harus merujuk pada program studinya, capaian pembelajarannya apa gitu ya. Tidak semua capaian pembelajaran program studi kita masukkan, sebagian saja ya, yang memang bisa relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dari sekian itu bahan kajian yang dipakai apa gitu. Dan kemudian pokok bahasanya seperti apa. Pokok bahasan bisa saya artikan ya topik-topik penting ya yang bisa diangkat dari sekian banyak bahan kajian ya, yang bisa berelevansi dengan mata kuliah ini. Nah, jangan lupa daftar pustaka yang bisa dipakai apa. Dalam setiap pertemuan sangat mungkin kita akan punyai beberapa daftar pustaka. Bisa itu sifatnya sebagai bahan teori utama atau mungkin sebagai bahan case study dan lain sebagainya di dalamnya. Nah,
media yang mau dipakai apa. Apakah bisa jadi di sana ada video, kemudian ada aktivitas-aktivitas secara online yang harus kita libatkan, dan mungkin ada peserta dari mahasiswa kita yang bisa diaktifkan, diberdayakan melalui sarana-sarana media sosial saat ini. Jangan lupa LMS Dion-nya juga mungkin harus menjadi sarana penting sebagai media pembelajaran kita juga ikut andil di sana. Ini kebetulan tidak ada tim teaching, tetapi saya sarankan dengan cara-cara kita yang terkini, seharusnya kita bisa untuk melakukan tim teaching. Ya, tim teaching harusnya sudah menjadi bagian yang biasa. Kemudian bagaimana penilaiannya, asesmennya? Nah, apakah dengan tugas individu, kelompok, ataukah project, ataukah proposal, itu semua adalah bagian dari metode pembelajaran yang mau dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung kepada bagaimana nanti capaian-capaian itu akan masuk di dalam format seperti ini. Ini menggambarkan kehidupan atau suasana akademik kelas yang akan kita bangun, meskipun itu secara online. Ya. Sehingga capaian pembelajaran khusus atau mungkin sub CPMK kita itu akan menjelaskan tentang eh, topik yang akan dikemukakan oleh kita, kemudian ada kolaborasi atau keterlibatan anak-anak kita. Dalam materinya, ya itu tadi, jadi apa, topik-topik pentingnya akan seperti apa, itu akan masuk di sini eh, sebagai bentuk pokok bahasan ya. Kemudian metodenya, ya, metodenya kemudian di sini mau pakai apa? Ya. Ada diskusi, ada ekspositori, ya, penyampaian, ya. Kemudian ada kolaboratif mungkin, atau ada partisipatif gitu ya, ada kompetitif seperti yang saya pakai ini. Silahkan Bapak dan Ibu memilih-milih metodenya, tapi yang penting tentang penjelasan waktu, kemudian tentang apa yang harus dilakukan oleh dosen dan apa yang harus dilakukan mahasiswa harus hadir di sana. Kemudian jangan lupa bagaimana hal ini kemudian kita ukur ya, nilai penilaiannya bagaimana gitu ya. Indikator yang mau diukur apa, bentuknya seperti apa, bobotnya berapa persen, secara totally sampai di akhir itu adalah 100% ya. Jadi sampai dengan UAS kalau dijumlah semua, setiap tahapan-tahapan ini itu totally bobotnya mencapai 100%. Nah, indikator itu adalah segi-segi apa yang akan kita nilai. Sementara model atau bentuk penilaian kita mau menggunakan apa, ya, apakah kuis, apakah kemudian tugas individu, ataukah mungkin proyek gitu ya. Nah, ini kita tuliskan di sini, portofolio ya. Itu. Secara umum seperti itulah RPS, dan kemudian bagaimana dalam setiap kita menjalankannya di Dion, saya mungkin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, kita gunakan penerapan RPS itu dengan pedati namanya. Ya. Jadi setiap sub CPMK atau setiap tahapan ini itu kita melakukan model pedati. Ya. Setiap begini kita melakukan model pedati. Ya. Dengan cara yang bagaimana? Pelajari. Pelajari itu berarti kita harus menyampaikan dulu materinya, atau mungkin kasusnya, atau mungkin segala yang menjadi pokok bahasan atau bahan kajian kita. Fitur-fitur yang bisa kita pakai di Dion, ya seperti ini, label, page, file, nanti kita akan singgung sedikit di Dion, kemudian kita praktekkan. Nah, kalau dalami, mungkin fitur yang paling cocok adalah diskusi. Ya. Diskusi atau paling enggak Bapak Ibu melakukan live streaming juga boleh bersama dengan mereka. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu bisa meminta mereka untuk menerapkan. Nah, menerapkan ini boleh dengan menggunakan penugasan atau semacam workshop. Silahkan, ya, itu ada fiturnya di Dion kita. Dan kemudian mengevaluasinya, Bapak dan Ibu bisa mengujinya, ya tergantung pada bentuk asesmen kita itu tadi. Apakah melakukan kuis, ataukah melakukan penugasan portofolio. Jadi kalau ini penugasan yang sifatnya untuk diterapkan, kalau ini mungkin nanti modelnya bisa kuis, bisa penugasan yang bentuknya untuk dievaluasi ya. Antar kelompok, antar teman, dan lain sebagainya. Baik, itu.
dan kita akan langsung menginjak kepada Dion ya. Saya gunakan saja dengan kita mulai masuk ke Dion kita. Ya. Baik, sampai di sini kita mungkin akan mulai langsung ke Dion. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya tentang bagaimana Dion kita aplikasikan mengikuti dari RPS kita. Terima kasih.